Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka terlibat dalam pertarungan yang sengit melawan iblis. Berbagai upaya telah manusia lakukan, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan iblis dengan kekuatan mereka sendiri. Bapa sadar mereka membutuhkan juru selamat, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus. Dan pertandingan tidak pernah sama lagi. The End Game. Seperti yang kita tahu bahwa tema besar kita sepanjang bulan Desember adalah The End Game. Ini tema dari judul film. Sengaja kita pilih supaya saudara bisa tertarik dan gampang ingat. Tapi percayalah yang dibahas 100% firman Tuhan. Dan pasti mengajar banyak hal kepada kita. Dan untuk sesi pada malam ini, saya akan berbicara tentang eternal war atau peperangan abadi. Seringkali ketika kita merayakan Natal, kita memandang Yesus itu sebagai bayi yang lemah. Karena biasanya ada drama, kemudian ada kandang yang kotor, ada Yusuf, ada Maria, lalu ada palungan, dan di situ ada boneka kecil yang menggambarkan bayi Yesus. Tetapi saya ingin pada tahun ini kita memandang Natal, Yesus hadir ke dunia ini sebagai windmaker, penentu kemenangan dalam menghadapi peperangan. Kita berperang, peperangan abadi melawan iblis dan dosa. Karena peperangannya panjang gak pernah habis, saudara. Dan kita tahu di Taman Eden manusia pertama sudah kalah. Udah kalah dalam peperangan menghadapi iblis. Kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana Adam dan Hawa kalah dan kemudian jatuh dalam dosa. Dan gara-gara manusia jatuh dalam dosa, manusia mengenal yang namanya kematian. Jadi kita semua juga turunannya Adam dan Hawa, kita semua juga pasti mati. Setuju gak nih? Saudara mau ganteng, cantik, pinter, kaya, semua tetap kita semua calon-calon mayat ini saudaraku. Kecuali kita belum mati, Yesus sudah datang kali kedua menjemput kita, maka kita langsung naik tanpa mengalami kematian. Nah hari ini yang kita mau bahas adalah bahwa kedatangan Yesus itu memberikan harapan. Janji kemenangan. Karena sebenarnya kita gak mungkin menang lawan iblis dengan kekuatan sendiri. Nah coba kita baca sama-sama dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 saya akan bacakan, saudara perhatikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Berhenti dulu. Ini yang bikin pengumuman peperangan lawan iblis ini siapa? Tuhan sendiri, betul ya? Allah sendiri bicara bahwa iblis akan ada permusuhan, peperangan yang panjang dengan keturunan perempuan Hawa. Ya. Dan saya katakan tadi kemungkinan besar kita kalah. Tapi kalimat selanjutnya membawa harapan, dikatakan begini. Keturunannya atau keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, akan meremukkan kepala ular, meremukkan kepala iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa ini maksud dengan keturunan perempuan? Kalau saudara mau mengatakan ini adalah semua manusia, boleh-boleh saja. Tapi keturunan perempuan yang meremukkan iblis itu siapa? Bukan kita gak bisa. Dan biasanya bayi-bayi yang lahir tidak pernah disebut keturunan perempuan. Selalu disebut keturunan siapa? Garis keturunan itu dari siapa saudara? Bapak. Makanya kalau kita punya anak selalu di belakang nama yang diberikan pasti ada nama keluarga. Keluarga siapa? Bapak. Sama di dalam Alkitab pun semuanya garis keturunan laki-laki.
Makanya di seluruh dunia hanya ada satu keturunan perempuan yang lahir bukan dari benih laki-laki. Yang lahir dari benih Roh Kudus. Namanya Yesus. Dan Yesus keturunan perempuan akan meremukkan iblis, akan mengalahkan iblis. Jadi dalam peperangan yang terakhir kita bisa menang kalau kita bersama Yesus. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam kitab kepercayaan yang lain juga disebutkan Isa binti Maryam. Ini juga aneh, biasanya Isa binti siapa? Bapaknya siapa? Yusuf. Tapi ini Isa binti Maryam karena yang dilahirkan Maria bukan dari benih Yusuf. Yang dilahirkan Maria benih Roh Kudus. Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Dan dalam peperangan terakhir bersama Yesus kita semua akan mengalami kemenangan. Nah malam ini yang saya mau bahas adalah kita semua ini saudara-saudara punya kewajiban, punya tanggung jawab. Memang bersama Yesus kita menang, tapi ada kewajiban kita yang harus kita lakukan. Ada 4 hal supaya kita bisa benar-benar mengalami kemenangan dalam hidup kita. Mari kita belajar sama-sama 4 hal yang penting. Yang pertama, kita bisa menang dan mengalahkan iblis kalau kita waspada dan berjaga-jaga. Kenapa ini menentukan? Sebab banyak orang Kristen kalah melawan iblis karena gak sadar lagi perang. Jadi nyantai gitu. Nah sekali lagi diingatkan lewat 1 Petrus 5 ayat 8. Coba kita lihat dan kita baca ya. Alkitab bilang apa? Dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa harus sadar dan berjaga-jaga? Kita lagi perang. Dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jelas di sini saudaraku dikatakan sadarlah dari kata nepo. Nepo itu artinya tidak mabok. Menguasai diri dalam segala sesuatu, dalam pikiran dan tindakan. Betul-betul kita sadar dan berjaga-jaga. Bayangkan bagaimana bisa menang perang. Musuh nembakin kita, iblis nembakin kita pakai AK-47. Dia lempar granat, lempar bom. Kita nggak nyadar. Santai-santai jalannya. Malah ngopi dulu di Starbucks. Pesen karamel macchiato. Lalu nongkrong saudaraku, setan enak tembakin aja, mati kita. Dan itu yang terjadi. Banyak Kristen nyantai sekarang. Minggu boleh datang, boleh enggak. Enggak pernah doa, enggak pernah baca Alkitab. Doanya kapan? Waktu bareng pendeta di hari Minggu. Baca Alkitabnya kapan? Waktu pendeta bilang mari kita buka Alkitab, baru kita baca. Lah kalau nyantai begini mana bisa menang? Ada yang mungkin berkata, saya nggak berasa diserang setan. Nah yang nggak berasa diserang setan lebih bahaya lagi tuh. Jangan-jangan saudara temannya setan. Kalau ada orang Kristen nggak diserang setan, saya malah curiga. Jangan-jangan setan udah bilang, Yul lu nggak usah serang dia. Kenapa? Biarin aja masuk neraka dia. Tapi kalau saudara diserang setan, artinya engkau anak Tuhan. Kita dalam peperangan lawan setan, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang dalam peperangan melawan iblis? Yang kedua, kita harus tahu bahwa iblis menyerang titik lemah kita. Iblis itu tidak menyerang membabi buta. Iblis itu nggak nyerang asal-asalan, enggak, dia punya strategi. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang ngomong setan itu goblok. Saya ingat waktu saya masih pemuda ikut KKR, pendetanya bilang ikuti saya, semua yang hadir ikuti saya. Setan bodoh, semua bilang setan bodoh. Setan goblok, semua bilang setan goblok. Tujuannya bagus merendahkan iblis. Tapi kalau saudara berpikir setan itu nggak punya strategi, saudara salah. Dalam ayat yang lain dikatakan dia menyerang kita dengan tipu daya. Tipu daya ngerti ya? Tipu daya itu ada strategi loh. Dan kecerdikannya akan mengecoh kita kalau kita nggak hati-hati. Dan setan nggak nyerang seseorang dalam posisi dia kuat dalam bidang itu.
Makanya kalau ada istilah 3 harta, tahta, wanita. Setan cari, ini yang lemah mana nih? Harta misalnya. Ada orang kalau sama duit, wah lemah dia. Pokoknya kalau lihat duit, lupa ingatan dia. Kalau udah duit, wah dia akan lakuin apa saja. Setan serang dia. Ada orang harta nggak terlalu. Tapi kalau tahta, jabatan. Wow, kekuasaan. Wow. Dia mata gelap, saudaraku. Setan akan serang di situ. Tapi juga ada kelemahannya apa? Harta, tahta, wanita. Ada orang harta nggak terlalu, tapi kalau sama wanita, kelepek-kelepek dia. Nah ini juga harus diwaspadai. Yang paling celaka, 3-tiganya lemah. Harta doyan, tahta doyan, wanita mau juga. Saya ingat saudara-saudara bagaimana Daud itu jatuh. Daud waktu jatuh itu saudaraku bukan lagi dalam posisi yang lemah, bukan. Daud waktu jatuh itu dalam posisi dia berhasil, sukses. Perang menang, perang menang, perang menang. Satu hari ketika Daud dalam kemenangan yang luar biasa, Daud lagi nyantai. Nah ini nyantai. Dia di atas atap istananya, dia mau menikmati kemenangannya. Aku raja yang hebat, aku raja menang perang. Wah itu titik lemahnya, dia lengah. Dia jalan-jalan-jalan, dia lihat ke bawah, ada wanita cantik mandi. Namanya siapa? Batsheba. Wanita cantik mandi. Saya juga nggak tahu itu gimana tata kotanya saudara ya. Dari atap lihat wanita cantik mandi. Tapi kita nggak perlu bahas karena itu bukan urusan kita, ya kan? Urusan kita adalah menganalisa di mana letak kejatuhan dari Raja Daud. Titik lemahnya di situ dia lengah, sikat, jatuh. Ada banyak orang saudaraku lebih kuat pada waktu dalam kesusahan. Banyak orang lagi susah malah tambah dekat sama Tuhan, betul nggak? Wah waktu dia bangkrut, ekonominya hancur, wah suami istri datang sama Tuhan, nangis. Minggu nggak pernah absen. Persekutuan doa datang, doa semalam suntuk datang. Saking rajinnya kebaktian kaum ibu, datang saudaraku. Datang terus. Nah ketika mulai dipulihkan, wah istri berdoa, suami didoakan terus kan. Tolong angkat suami saya. Angkat, naik, terbang. Gak pulang akhirnya suaminya. Gak balik lagi saudaraku. Memang kadang-kadang kurang ajar tuh saudaraku. Ya gak semua sih. Waktu susah istri doain. Waktu sukses gak pulang-pulang. Pergi sama kuntilanak saudaraku. Nah ini jadi masalah. Saya lihat banyak orang bisa kuat waktu dalam masalah, jatuh justru pada waktu apa? Lagi sukses. Iblis tahu di mana titik lemah saudara. Dia mengitari saudara seperti singa mengitari mencari waktu yang tepat. Waktu kita lengah di titik lemah kita, setan menyerang kita. Kita bisa jatuh. Waspada, hati-hati, jaga diri saudara. Ini yang kedua. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menang dalam peperangan melawan iblis? Yang ketiga, kita harus menguasai firman Tuhan. Sebab ada orang yang gak bisa diserang lewat yang tadi-tadi. 3 nggak bisa. Kelemahannya nyaris soal-soal gitu enggak. Tapi saya melihat ada orang yang akhirnya kalah lawan iblis karena tidak menguasai firman. Dia cinta Tuhan tapi gak ngerti firman. Dia tulus banyak doa tapi gak ngerti firman. Akhirnya diserang dengan firman Tuhan yang diputar balikkan. Nah ini caranya mengalahkan Hawa juga seperti itu. Coba kita lihat Kejadian pasal 3. Ayat 1 sampai 6. Tapi kita baca ayat 1 sampai 3 dulu. Saya baca ya.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Stop dulu. Saya mau tanya dulu sama saudara. Ini yang diomong iblis ini benar apa salah nih? Benar apa salah? Coba yang tegas dong, yang nggak jelas saudara. Yang diomong iblis ini benar apa salah? Coba tuh di gereja bisa tersesat coba. Jelas-jelas ini salah saudara. Ini firman Tuhan diputar balik. Bayangkan tuh di gereja bisa tersesat saudaraku. Nah sekarang baca ayat 2 dan 3. Jawabannya Hawa sebetulnya cukup bagus. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Dia menolak yang dibilang setan. Bukan begitu katanya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kalau tadi kan gak boleh semua, boleh. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekarang saya tanya lagi nih. Mesti dites dong, kalau enggak banyak yang tersesat nih hari ini. Yang diomong Hawa benar apa salah? Nah lumayan mulai hidup ini. Mulai sadar. Benar. Oke benar. Tapi saudara bilang benar pun ini ada salahnya. Benar tapi salah. Salahnya di mana coba? Ini saya lagi ngetes ini, bisa tersesat gak saudara nih? Salahnya di mana? Tuh kan? Tahun depan kita bikin proyek. Jemaat selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu setahun. Kita bikin supaya semua jemaat jadi murid Yesus. Baca Alkitab. Saya tanya lagi, benar apa salah? Benar. Cuma ada salahnya. Apa salahnya? Ditambahin. Ingat loh, Alkitab tuh gak boleh dikurangi tapi juga gak boleh ditambah. Apalagi dirubah. Dosanya besar. Apa yang ditambah? Yang tadinya gak ada. Ayo, apa? Tidak ada kata raba. Hanya nggak boleh dimakan, tapi nggak ada raba. Ini raba ini kreativitas dari Hawa nih. Nah, jadi saudara-saudara ada banyak hal yang banyak jemaat nggak tahu, tapi itu salah. Dan banyak orang Kristen tersesat di dalam ketulusannya. Dia tulus cari Tuhan tapi tersesat. Karena sekarang banyak pendeta ngaco. Banyak nabi palsu. Ngajarin tapi gak sesuai firman. Tapi karena saudara cinta Tuhan, ya. Masuk neraka tapi. Karena apa? Karena kita tidak kenal firman. Makanya saya bilang materi core di tempat kita tidak boleh dari materi bahan yang lain. Tapi ini benar betul, bisa jadi materi saudara benar. Tapi supaya kita gak memilah-milah, kita bikin peraturan semua, tidak boleh. Materi di core harus dari NDC. Supaya gak ada racun yang masuk. Perhatikan 2 Petrus 2 ayat 1. Ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu bukan dari nun jauh di sana. Di antara kamu. Bisa ada di antara kamu. Nggak ngerti firman. Ngajarin orang lagi. Salah lagi. Menyesatkan lagi. Itu bahaya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nabi-nabi palsu muncul. Makanya kalau saudara gak punya cukup pemahaman Alkitab, mending jangan sering dengur-dengur yang macam-macam. Saudara gak bisa memilah. Sekarang ada ajaran baptisan orang mati. Ada ajaran di Batam kemarin. Anak-anak Tuhan gak mau hormat bendera. Sekarang ajaran macam-macam, kita juga seringkali
Kalau saudara turun ke bawah, pergi ke Taman Anggrek, dibagi-bagiin buku tuh. Siapa yang sering bagi-bagi tuh? Ada di sini juga pusatnya, Saksi Yehova. Kalau saudara nggak punya cukup pemahaman Alkitab, jangan sering-sering berdialog. Ntar saudara diajarin, ngomong, mirip kan? Iya. Sama kan? Iya, memang nggak beda. Sama. Tapi ada perbedaan besar antara kekristenan dengan Saksi Yehova, antara NDC dengan Saksi Yehova. Karena Saksi Yehova tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saksi Yehova percaya Yesus Kristus adalah ciptaan tertinggi. Saudara jangan terpukau karena dia tertinggi, tapi ciptaan. Tetapi kita percaya bahwa Yesus bukan ciptaan, tetapi Yesus adalah pencipta alam semesta. Yesus Kristus adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, pencipta alam semesta. Yesus pencipta, dia bukan diciptakan. Dan ini perbedaan besar. Kalau kita nggak paham, kita ikut-ikutan aja. Banyak saya bisa kasih contoh. Satu contoh lagi deh, perjamuan kudus misalnya. Ini jelas. Saudara perlu tahu ada aturan mainnya. Nggak semua orang bisa ikut perjamuan kudus. Bahkan kalau kita mau saklek, yang boleh ikut perjamuan kudus hanya orang yang sudah dibaptis. Itu aturan gereja-gereja tradisional jelas. Yang boleh ikut perjamuan kudus yang sudah dibaptis. Ini intern, keluarga besar kerajaan sorga ikut perjamuan kudus. Karena longgar atau gimana sekarang perjamuan kudus dibagi-bagi sampai anak-anak dikasih semua. Yang ngasih siapa? Orang tuanya, dibukain satu-satu. Minum nak, biar pinter. Biar pinter. Itu ayatnya mana coba? Kalau saudara nggak tahu, saudara mengerjakan yang sia-sia. Mengerjakan sesuatu yang salah. Makanya kita melarang perjamuan kudus dibawa pulang. Saya nggak tahu ada yang bawa pulang nggak? Udah salah, ngabisin lagi. Cepat habis kan jadinya kita. Stok di rumah. Di kulkas. Kita suka tanya, buat siapa? Ya buat siapa aja kalau tetangga sakit. Orang yang gak percaya Tuhan, gak ngerti perjamuan kudus, roti itu apa, anggur itu apa, dikasih perjamuan kudus, gila gak? Maksud saudara baik, dia batuk, pilek, batuk, pilek gampang. Ini minum perjamuan kudus 3 kali sehari, kamu pasti sembuh. Itu menyesatkan, tahu gak sih? Itu Anda menghina tubuh dan darah Kristus. Orang minum kagak ngerti, kayak dianggap ke saudara dukun aja tuh minum apa, jampi-jampi atau apa. Jadi ada banyak hal yang saya mau cerita. Kita terbatas dengan waktu. Tapi saya mau beritahu, iblis akan memutarbalikkan ayat firman. Kalau saudara gak menguasai firman, kita akan tersesat. Kita akan kalah seperti Hawa kalah. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Yang penting nangkep jelas, pulang ngerti betul. Itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa menang lawan iblis? Yang keempat, kita harus punya iman akan kebaikan Tuhan. Sekarang ini kan banyak orang tinggalkan Tuhan. Gara-gara apa? Diserang setan. Setan membuat saudara ragu-ragu. Kalau Tuhan baik, kenapa kamu sakit? Coba renungkan katanya. Itu setan tuh yang ngomong. Kalau memang Tuhan baik, kenapa kamu bangkrut? Pikir baik-baik ikut Yesus. Saudara pikir ini jurus baru? Tidak. Adam dan Hawa juga kalah lawan iblis gara-gara jurus itu. Ini jurus lama, udah diulang-ulang. Coba kita baca ayat lanjutnya, ayat 4 dan 5. Jelas di sini dikatakan, perhatikan ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Setan bilang sama Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bilang kalau kamu makan buah itu kamu mati. Tapi setan bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5 sekarang. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Gila gak setan?
Saya mau tanya tujuannya apa? Setan sebenarnya tujuannya sedang menembakin Hawa dengan pikiran Tuhan itu jahat, betul nggak? Tuhan itu jahat, dia melarang kamu makan buah itu. Karena Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Dia nakut-nakutin kamu kalau kamu makan mati. Bohong, Tuhan itu tidak benar. Tujuannya apa? Membuat ragu-ragu. Bukankah seringkali setan nembakin saudara? Kenapa ya saya kok susah terus, miskin terus. Kalau Tuhan baik, ekonomi saya kok seperti ini. Kalau Tuhan baik kok bisnis saya kacau gini. Kalau Tuhan baik kenapa keluarga saya begini. Kalau Tuhan baik kenapa pasangan saya tinggalkan saya. Kalau Tuhan baik kenapa pacar saya pergi sama teman saya sendiri. Saya bingung tiap kali ada masalah yang disalahkan Tuhan. Jakarta banjir yang disalahkan Tuhan. Apa hubungannya? Kenapa Tuhan kirim banjir? Tanya sama yang ngatur Jakarta dong. Ntar dulu jangan ketawa dulu. Tanya juga sama dirimu sering buang sampah enggak? Seringkali kita bukan bagian dari solusi, kita bagian dari problem. Tapi semua Tuhan yang salah. Nih dengar saya baik-baik, ini ajaran penting. Saudara harus tahu. Penderitaan dan masalah, saudara jangan anggap itu sumbernya Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Itu pendapat saudara. Tapi kalau saudara tanya, kalau berkat dan semua yang baik dari mana? Itu ada ayatnya. Semua pemberian yang baik dan sempurna, Alkitab bilang itu datangnya dari atas. Semua yang baik, yang sempurna, pemberian dari atas. Tapi kalau saudara ada masalah, itu datang dari siapa? Dari Tuhan. Saya mau beritahu, seringkali yang membuat saudara banyak masalah itu dari dua pihak. Persoalan dan masalah datang dalam hidupmu yang pertama, datangnya dari salahmu sendiri. Gimana hidupmu gak susah, gimana kita gak miskin. Kerjaan kita tidur 20 jam. Bangunnya cuma 4 jam, coba bangun tidur lagi. Terus nggak nyalain Tuhan katanya. Saya kasih contoh ekstrim lah biar saudara ketawa. Orang males saudaraku, miskin jangan nyalain Tuhan, salahnya sendiri. Saudara kalau makan gak bisa tahan diri, babi hong 3 kilo habis. Besoknya stroke. Tuhan kenapa saya stroke? Tuhan bilang lu rakus. Itu salahmu sendiri. Jadi banyak hal yang sulit terjadi itu bukan dari siapa-siapa, dari salahnya sendiri. Lalu yang kedua, pihak kedua siapa? Nah pihak kedua adalah iblis. Iblis itu Alkitab bilang dia pencuri, dia mencuri berkat kita, mencuri semua dari kita. Membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang kata Yesus, supaya kamu punya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi Tuhan itu gak pernah punya rencana jelek. Enggak pernah pengen punya rencana saudara hancur, hidupmu berantakan, masa depanmu suram. Tidak pernah. Alkitab saya dan Alkitab saudara berkata, Tuhan punya rencana untuk masa depanmu. Bukan rancangan yang buruk, tetapi hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau gitu posisi Tuhan gimana ketika saya punya masalah? Tuhan itu cuma menyaring, memilah. Serangan iblis datang. Tuhan lihat ini terlalu besar, dia gak sanggup, jangan, tolak. Kalau Tuhan tolak, setan juga gak bisa. Terus setan lagi, gimana kalau orang ini saya bangkrutin? Tuhan lihat ini orang sombong, belagu ke gereja tapi sombong banget. Silahkan kata Tuhan, gitu. Bukan Tuhan yang bikin saudara bangkrut, mengizinkan. Lalu tujuan Tuhan apa? Mengizinkan. Untuk memakai itu dirubah jadi kebaikan. Saudara diproses. Diproses jadi rendah hati. Itu Roma 8:28. Makanya mesti baca Alkitab supaya ngerti. Alkitab berkata Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam kebaikannya serangan setan Tuhan bekerja di dalamnya. Dirubah malapetaka jadi berkat.
Sombong jadi rendah hati kan berkat. Bahkan termasuk kesalahanmu sendiri yang menghancurkan hidupmu sendiri dirubah Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Malam ini kalau saudara ragu-ragu akan kebaikan Tuhan, saya beritahu memang itu maunya iblis. Dia menyerang saudara, dia bisikin, kalau Tuhan baik kenapa hidup lu begini? Kalau Tuhan baik kenapa lu melarat? Kalau Tuhan baik kenapa begini? Padahal itu bukan dari Tuhan. Saya tidak tahu kenapa saudara mengalami banyak masalah. Tapi nanti di sorga saudara boleh tanya. Tanya sama Tuhan, baru jelas. Jadi saya yakin nanti di sorga kayak ada paduan suara. Oh, itu O-nya siapa? O-nya saudara. Yang hari ini ngoceh-ngoceh dijelasin, kamu dulu bangkrut, diizinkan supaya begini. Oh. Kamu dulu diizinkan pacarmu tinggalin kamu karena Tuhan mau kasih yang lebih baik. Oh. Amin saudara. Hari ini pulang dan bilang sama iblis, apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya Tuhan Yesus baik. Ada lagunya tuh. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Terus gimana kalau berkata Tuhan Yesus baik. Nah ini orang yang ngerti firman yang ngarang nih. Apapun yang terjadi pasti Tuhan baik. Jangan nyalain Tuhan, banjir nyalain Tuhan. Kebakaran nyalain Tuhan, padahal konslet. Nyolong lagi dia. Tuhan disalahin lagi. Tuhan bilang apa hubungannya? Lu nyolong listrik, kebakaran, salahin Tuhan. Percayalah saudaraku, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. The End Game.